di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Bukan dicintai oleh raja, oleh presiden, oleh siapapun, oleh manusia, tetapi dicintai oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Yang keberadaan kita di dalam genggamannya, urusan kita berada di dalam genggamannya, kematian kita berada di dalam genggamannya. Sementara Bapak Ibu berada di tempat yang terbaik dan yang paling dicintai olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan niat i'tikaf di Masjid Jami' Baitur Rahman di malam hari ini, sebelum kita membaca tafsir dari surah masih Wan-Nazi'at ya, surah An-Nazi'at, kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita sehingga kita dapat menerima ilmu, dapat memahami Al-Quran, dapat mengamalkan Al-Quran, dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terjemahkan dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun, duduk, berdiri, semuanya harus kita berkiblat kepada Al-Quran. Maka itu Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Dan Al-Quran harus menjadi imam kita. Al-Quranu imami, artinya kita bermakmum, tunduk, patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ala mana wa masyikhuna wa rajuluna wa aslafuna salihun wa ala kulli niyah salihah jami'ah syamilah nawina at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbi wa mardatihi khususan ila Sayyidina al-Imam al-Muhajir ila Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Imam al-Ustadz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jamil awliya wa syuhada salihin Sayyidina Imam Jalaluddin Asyuti Sayyidina Imam Jalaluddin al-Mahalli wa jamil mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anna Allah al-karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa an yu'ida 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa ala kulli niyyah salihah jami'ah syamilah kamilah wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam ini malam ke-7 di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Bulan ke-11 Hijriah. Lalu bulan depan Dzulhijjah, bulan ke-12. Bulan terakhir pada kalender Hijriah. Setelah itu kita memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tiga bulan yang termasuk dari 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Al-haram itu yang suci, yang mulia, yang istimewa. Kalau yang dilarang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ha, ra, alif, mim, haram. Kalau ini haram tanpa alif, tanpa huruf alif. Syahrullahil haram, jamaknya kalau banyak ke-4 bulan itu Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Ke-4 bulan yang dimaksud Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dzulqa'dah bulan keberapa? Ke-11. Dzulhijjah ke-12. Muharram bulan pertama, Rajab bulan ke-7. Rajab bulan ke-7. Nah, kita kagak hafal tuh. Bukan kagak hafal urutannya. Atau bulan keberapa kalau kalender Hijriah, kalender Islam. Tapi kalau kalender Masehi, penanggalan yang nasional, yang Masehi, bulan ke-11 bulan apa? November. 7 Juli, 4 April. Wah, hafal banget kita ya.
Coba kalender Islam, bulan-bulan Islam, kita ngitung dulu. Hitung dulu, Rajab bulan berapa nih? Hitung dulu. Bulan apa istilahnya? Bulan Safar bulan keberapa? Dzulqa'dah keberapa? Lalu Rabiul Awal bulan keberapa, kita ngitung dulu. Ini bulan Rajab bulan ke-7, Sya'ban 8, Ramadan 9, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Boleh juga sebagian ulama mengatakan boleh dibaca kasrah huruf qafnya. Tetapi al-asah yang lebih sahih bi fathil qaf. Dibaca fathah qafnya Dzulqa'dah. Walaupun boleh dibaca Dzulqi'dah. Begitu pula Dzulhijjah. Al-asah yang lebih sahih yang masyhur Dzulhijjah bi kasril ha'i, dibaca kasrah haknya. Boleh juga dibaca Dzulhajjah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Wa fathu qafi qa'datin qassahahu wa kasru ha'i hijjatin qad rajjahu, kata para ulama. Nah, malam ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang Asyhurul Hurum yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Yang 3 berurutan. Salatun mutawaliyat atau salasatun sardun. Yang 3 berurutan bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab bisa sendiri. Seperti lafzul jalalah, seperti nama Allah Ta'ala. Nama Allah lafzul jalalah hurufnya ada berapa? 4. Hurufnya ada 4. Alif, lam, lam, ha. Alif, lam, lam, ha. Yang 3 gandeng tuh lam, lam, ha. Itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang alif ibarat bulan Rajab, seperti bulan Rajab yang terpisah. Alif, lam, lam, ha gabung, gandeng, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sementara yang huruf alifnya itu seperti bulan Rajab yang terpisah dari Asyhurul Hurum yang lainnya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Di antara dari bulan yang 12 itu ada bulan-bulan haram, Asyhurul Hurum yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Perbuatan taat, ibadah di bulan yang 4 ini lebih Allah Ta'ala sukai dibanding bulan yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita kerjakan di bulan-bulan yang 4 ini lebih dibenci oleh Allah Ta'ala. Lebih hina, lebih rendah, lebih jelek apabila kita lakukan dibanding di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kebaikan Allah Ta'ala lebih sukai, lebih cintai. Karena ini keistimewaan 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab luar biasa. Sampai di zaman dahulu, di zaman Bani Israel sebelum datangnya Islam, di zaman jahiliyah mereka sangat menghormati ke-4 bulan ini. Bulan-bulan haram ini khususnya bulan Rajab diantaranya. Tapi ke-4-4-nya mereka hormati. Sehingga ada di antara mereka yang konflik, ada peperangan, berhenti. Jadi ada mereka mengadakan gencatan senjata, berhenti kalau masuk di bulan-bulan haram Asyhurul Hurum ini. Subhanallah. Nah, sementara kita mungkin masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bahkan masuk bulan Rajab juga di antara kita umat Islam. Ini di zaman jahiliyah tadi mereka berhenti. Tidak ada pembalasan terhadap orang yang pernah membunuh keluarganya, nggak balas dendam, nggak ada peperangan sebelum datangnya Islam. Sementara sudah datang Islam, dia termasuk umat Islam, kaum muslimin, masuk bulan-bulan Asyhurul Hurum masih tetap konflik, masih tetap benci, dendam, kagak akur sama saudara, masih tetap kagak akur, gontok-gontokan, saling benci, saling hasud, iri kepada saudaranya. Padahal kita seorang muslim. Orang dulu di zaman jahiliyah saja mereka menghormati ke-4 bulan ini Asyhurul Hurum. Seharusnya kita yang lebih menghormati bulan-bulan 4 ini dibanding mereka di zaman jahiliyah. Seharusnya. Tetapi banyak yang lalai. Saudara-saudara kita kaum muslimin mereka masih tetap menyimpan dengki, dendam, iri hati kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan lanjutkan kajian dari tafsir Al-Jalalain Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli.
surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at di ayat 27. 27 coba baca yang mana nih? Rafa'a samkaha fasawwaha itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Apa diartikan di situ rafa'a samkaha fasawwaha? Bukan itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Itu asyaddu itu ini antum asyaddu khalqan. Itu antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha setelahnya. Nah itu dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, menggelapkan malam. Terus dibaca. Gelap gulita. Di dalam tafsirnya rafa'a samkaha fasawwaha tafsirul li kaifiyatil bina'i. Ini menafsirkan tafsir penjelasan dari bagaimana cara bangunan Allah Ta'ala membangun, cara membangun itu langit. Ja'ala simataha fi jihatil uluwi rafi'an wa qila samkaha saqfaha. Dikatakan makna samkun itu saqfun, sama seperti saqfun. Jadi samkaha saqfaha, atap. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan itu bangunan, yang dimaksud adalah langit. Fasawwaha, lalu menjadikannya sempurna. Mana sawwa yusawwi fasawwaha ja'alaha mustawiyatan bila aib. Allah taala menjadikannya mustawiyah, selaras, bagus, indah, bila aib, tanpa ada cacat. Tanpa ada cacatnya, enggak ada cacatnya. Coba sepandai-pandai manusia, sekarang bangunan yang tertinggi di mana? Lagi dibangun di Jeddah sekarang. Akan mengalahkan yang di Dubai, akan mengalahkan yang di Taiwan, akan mengalahkan yang di Eropa, di mana-mana. Sekarang lagi dibangun di Jeddah, di Arab Saudi, di negeri Arab. Subhanallah, bukan di Eropa, bukan di Amerika sekarang. Lagi dibangun, nanti belum selesai sekarang bangunannya. Itu 1000 meter lebih, 1 kilo lebih tingginya. 1 kilo lebih itu tingginya. Direncanakan mengalahkan Abraj Khalifa, Burjul Khalifa yang di Dubai, yang di Taiwan, di Cina, di Hong Kong, nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa di dalam hadis, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupai seseorang manusia, dan lebih sering malaikat Jibril jika menghampiri mendatangi Nabi menyerupai sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Sahabat Dihya Al-Kalbi lebih sering diserupakan oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menemui Nabi serupa dengan, mirip dengan orang tersebut, sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Itu hadis yang masyhur di hadis Arba'in Imam Nawawi. Ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura ali atharus safar wa la ya'rifu min ahadun hatta jalasa lin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbata ila rukbatih. Malaikat Jibril nanya tentang Islam, iman, ihsan. Lalu para sahabat bingung. Nanya tentang Islam, dijawab sama Nabi rukun Islam yang 5, dijawab sama Nabi tentang rukun iman yang 6, dijawab apa itu ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu hadis yang masyhur. Para sahabat bingung. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquh. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kita heran ini. Ini orang dia yang nanya, dia yang membenarkan. Shadaqta ya Muhammad, shadaqta. Setiap Nabi menjawab rukun Islam yang 5, shadaqta, betul engkau. Dia nanya tentang iman, shadaqta, betul engkau. Lah, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Maka sahabat bingung, ini orang siapa sih nih? Nabi nanya,
Atadruna manis sa'il, apakah kalian tahu wahai sahabatku siapa yang bertanya tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril. Tadi itu yang datang tuh, yang di hadapanku, yang di hadapan kalian itu Jibril, itu bukan manusia biasa. Datang kepada kalian dan mengajarkan agama kepada kalian. Dengan dia bertanya tentang Islam, iman, ihsan, nanya tentang hari kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya, sama-sama nggak tahu. Fa'akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahukan kepadaku wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Nah, di antaranya Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Yatatawaluna fil bunyan. Saya teringat hadis ini. Tadi di dalam ayat ini bagaimana Allah Ta'ala meninggikan ini bangunan itu langit. Lalu saya teringat dengan hadis ini, di antara tanda hari kiamat Nabi mengatakan yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Main tinggi-tinggian bangunan, bangga, wah di negara saya, di tempat saya yang paling tinggi bangunan sedunia. Bangunan tertinggi di dunia di negara kami, di tempat kami yang bangun. Wah, kan bangga itu loh. Bangga, bukan bangga biasa, bangga dengan penuh kesombongan. Mungkin yang di mana-mana sekarang yang ya, kalau Jakarta sih nggak seberapa. Paling tinggi berapa sekarang Jakarta? Berapa lantai? 60, 70 mungkin ya. Yang tertinggi Jakarta, bangunan tertinggi Jakarta nggak sampai 500 meter, nggak sampai 1 kilo. Ini di luar negeri, dan sekarang lagi dibangun di Jeddah nih, di negara Arab. Di tempat yang Nabi bersabda. Nabi bersabda di Madinah, nggak jauh dari Nabi bersabda di negara Arab. Ya Allah, betul. Shadaqah Rasulullah, benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, bangga, sombong dengan tingginya bangunan. Tinggian mana sama gunung? Tetap tinggian gunung. Tetap tinggian gunung. Gunung ada yang 2000 meter, 3000 meter. Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Semeru 3000 meter lebih. Apalagi mungkin Jaya Wijaya. Nah, itu setinggi-tinggi bangunan yang dibuat oleh manusia tetap tinggian gunung, apalagi dibanding sama langit. Dibanding sama langit, dibanding sama awan, nggak sampai tembus ke awan. Jangankan boro-boro sampai ke langit, awan aja nggak tembus, nggak sampai ke awan. Subhanallah, ya manusia, apa yang disombongin? Apa yang disombongkan oleh manusia yang lemah, yang sesaat, yang sementara kehidupannya, kesehatannya terganggu sedikit aja dia lemah, dia sakit, dia mengeluh. Dia mengeluh. Orang tua juga ketika dia mendidik anaknya, membesarkan anaknya, jangan dia merasa dia yang membesarkan. Nah, kamu sudah Bapak besarkan. Bapak telah membesarkan kamu. Oh, ini kalau kita belajar tauhid, ini syirik ini. Yang membesarkan dia Allah. Kamu yang sudah Bapak kasih makan, Bapak sudah ngasih makan kamu, sudah membesarkan kamu, sudah ngasih rezeki kamu. Yang membesarkan Allah, yang ngasih rezeki Allah Ta'ala, yang ngasih segala-galanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa disadari itu ucapan yang sangat membahayakan. Jangan kita membiasakan dengan ucapan seperti itu kepada anak kita. Nanti akhirnya anak kita nggak ngerti tauhid. Akhirnya mereka berkeyakinan yang membesarkan dia bapaknya, yang memberikan rezeki bapaknya. Zaman dulu ada seorang wanita salehah, seorang istri yang salehah. Ketika suaminya wafat, ada beberapa orang yang bertanya, ya fulana, nanti kamu makan dari mana? Kamu dan anak-anak kamu, suami kamu sudah meninggal, suami kamu sudah tidak ada, nanti kamu makan dari mana? Ini istri yang salehah, ya udah dididik, dibimbing, diajarin sama suaminya yang saleh, yang alim, yang menjawab, ya fulan, ketahuilah oleh kamu, sejak saya mengenal suami saya hanya melihat itu sebagai pemakan rizki, bukan pemberi rizki. Bukan pemberi rizki. Saya melihat dia hanya akilur rizq, bukan
bukan Ar-Razzaq, bukan Ar-Razik atau Ar-Razzaq. Dia hanya pemakan rizki, bukan pemberi rizki. Zahaba akilu rizqi wa baqiya Razzaq. Zahaba akilu rizqi, telah hilang, telah tiada pemakan rizki, sementara Ar-Razzaq, pemberi rizki Allah Subhanahu wa taala, tetap kekal abadi. Subhanallah, mana ada perempuan sekarang, istri-istri di zaman sekarang yang bisa ngomong begitu? Hah? Jarang banget ya. Jarang ibu-ibu ya, Bu. Jarang yang bisa mengucapkan seperti itu. Sejak saya mengenal suami saya hanya melihat dia sebagai pemakan rizki, bukan pemberi rizki. Zahaba akilu rizq, telah hilang, telah pergi, telah lenyap, tiada pemakan rizki, sementara pemberi rizki tetap kekal abadi, tidak mati dan tidak pernah lenyap. Allah subhanallah. Bukan kayak perempuan-perempuan sekarang kebanyakan. Perempuan sekarang taunya shopping, jalan-jalan. Apa istilahnya? Wanita sosialita. Iya, sosialita yang cuma shopping, jalan-jalan, selfie tahunya. Ya Allah. Mana ngajinya? Ngaji. Nah, perempuan-perempuan di sekitar Masjid Baitur Rahman ya. Baru tahu nih ibu-ibu yang di sekitar Masjid Jami Baitur Rahman. Bu, hadir Bu ke sini. Ngaji di Masjid Baitur Rahman, banyak pengajian, ada malam Ahad, malam Kamis, malam Senin ya. Dan malam-malam yang lainnya. Rafa'a samkaha fasawwaha, dialah Allah Ta'ala yang meninggikan bangunan, yaitu langit, fi jihatil uluwi, di arah yang tinggi, al-ulu, fi jihatil uluwi, rafi'an, tinggi, waqila, dan dikatakan samkaha ay saqfaha. Samkaha artinya saqfaha, saqaf itu atap. Saqaf itu atap. Ada marga di kalangan Alawiyin, di kalangan Habaib, as-saqaf, atau dibaca as-segaf. As-segaf seperti Habib Syekh as-segaf tuh yang munsyid. As-segaf itu dari kata saqfun, saqaf itu atap. Karena datunya, kakinya yang di atas, kakinya yang kesekian yang ditarim di Hadramut. Imam Wadil Ahgaf, Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Muladawilah yang pertama As-Segaf. Itu beliau dikatakan, kana al-Habib Abdurrahman idza jalasa bainal aqran kal asad bainal bon. Habib Abdurrahman As-Segaf itu di abad kurang lebih sekitar abad ke-7 Hijriah ya. Sekitar abad ke-7 Hijriah. Beliau jika berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, orang-orang para wali-wali di zamannya, beliau seperti singa di antara kambing-kambing. Kal asad bainabon, asad singa. Beliau seperti singa, yang lainnya kambing, rajanya yang paling hebat, yang paling luar biasa, yang paling unggul, mengungguli mereka. Saqaf itu atap, sehingga mereka beliau ibarat atap. Atap itu kan tinggi, jadi yang mengungguli dan mengalahkan aulia, ulama-ulama besar yang lainnya. Sehingga disebut as-saqaf atau dibaca as-segaf. Samkaha saqfaha, atap. Atap yang bangunan yang berada di atas kita nih. Jadi atap. Kalau langit samaun. Kalau langit-langit beda lagi ya. Langit-langit ini atap, ada juga langit-langit yang ada di dalam mulut kita. Di dalam mulut kita juga ada disebut langit-langit. Bahasa Arabnya hanakun. Makanya ada istilah tahnik. Tahnik, bayi yang baru lahir. Kebiasaan orang-orang soleh dari zaman Nabi, para sahabat, ketika mereka punya bayi yang baru lahir, langsung dibawa ke hadapan Nabi. Langsung dibawa kepada Rasulullah untuk ditahnik oleh Rasulullah. Jadi ada tuntunannya, makanya sampai zaman sekarang, jika ada salah seorang jamaah, santri, murid itu punya anak, maka langsung dibawa ke gurunya, ditahnik dengan kurma yang lembut, lalu dipegang, dilumatkan, atau ya kalau orang soleh itu dilumatkan, dimasukkan ke mulut orang soleh ini, dibaca-baca, lalu dimasukkan ke mulut itu bayi, dioleskan ke bagian langit-langitnya. Syaratnya itu dioleskan di bagian langit-langit itu mulut bayi. Makanya tahnik dari kata hanak, langit-langit yang ada di dalam mulut. Nah, dengan dioleskan kurma yang lembut tadi,
oleh orang soleh, nggak sembarangan, bukan kita yang olesin. Yang jejelin ke mulut itu bayi, jangan main asal jejel gitu aja. Ada riwayatnya, ada tuntunannya, ada bacaannya, ada doa-doanya. Apalagi orang soleh, dia ada silsilahnya, sanadnya dari gurunya, ada ijazahnya yang dia dapatkan dari gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya sampai kepada sahabat dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang biasa, bukan orang awam macam kita yang mentahnik, orang soleh, orang yang berilmu, orang yang ngerti. Nah, di antara hikmah itu tahnik akan menguatkan otot-otot yang ada di langit-langit itu bayi. Otot-otot yang masih halus, yang masih lembut itu akan menjadi kuat nanti agar si bayi sudah siap untuk memakan makanan yang berat. Jadi dia udah siap untuk makan yang berat. Makan apa? Makan combro, makan kue cucur. Jadi dia udah siap buat makan makanan yang berat dengan ditahnik itu tadi. Jangan baru seminggu udah dikasih kue, berdua hari dikasih pisang Ambon. Beda orang dulu. Beda orang dulu nyusui itu sampai 2 tahun ya Bu ya. Masa menyusui di dalam Al-Quran sampai 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Paling enggak 6 bulan ya. Masih eksklusif tuh ya. Paling enggak masih eksklusif itu 6 bulan. Sehingga imunnya, daya tahan tubuh si bayi itu wah kuat. Ya beda anak dulu sama anak sekarang. Anak dulu hujan-hujanan kagak pilek. Enggak kena flu, enggak meriang, enggak panas. Anak sekarang kena gerimis dikit meriang, flu, pilek. Ya karena daya tahan tubuhnya beda. Anak-anak dulu nyusunya setahun, ada setahun setengah sama emaknya. Nete sama mamanya tuh lama. Sekarang cuma sebulan 2 bulan udah dipisah, disapi. Minum susu kaleng, susu sapi. Jadi anak sapi dong ya. Bukan anak emaknya. Anak sapi dong. Baru seminggu udah takut, malas, takut kendor katanya. Astagfirullah. Akhirnya nanti jadi kanker payudara. Karena nggak mau nyusuin. Nggak mau nyusuin, akhirnya nanti kena kanker payudara. Itu yang penyebab kanker payudara tuh, karena tidak mau menyusui. Itu memang fitrah naluriah, itu alami, memang harus seperti itu fitrah seorang wanita. Rafa'a samkaha fasawwaha ay ja'alaha mustawiyatan bila aib. Bagaimana langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cacat. Di dalam surah Al-Muluk. Di dalam surah Al-Muluk, futur, tidak ada futur, tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada cacat sedikit pun langit itu Allah ya, karena Allah taala yang Maha Pencipta. Maha Tunggal di dalam menciptakan alam semesta ini. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Aghtasha ay azlamahu. Allah taala yang menggelapkan waktu malam. Dialah Allah taala yang menyelimuti bumi ini dengan gelapnya. Jadi ibarat bumi ini diselimuti dengan gelapnya malam. Wa aghtasha lailaha, dengan gelapnya malam. Wa akhraja duhaha. Apa itu akhraja duhaha? Abraza nuru syamsiha. Menampakkan cahaya matahari. Jadi menerangkan dengan cahaya matahari tersebut. Abraza nuru syamsiha. Nur, cahaya, syamsiha, matahari. Wa udhifa ilaiha lail li'annahu dhallaha. Disandarkan kepada al-lail karena matahari itu yang menaunginya. Nah, apa karena malam itu yang ternaungi dengan gelapnya malam. Wasyamsu li'annaha sirajuha. Dan matahari sebagai siraj, sebagai lampunya. Matahari ibarat lampu yang menerangi alam semesta ini. Enggak bosan-bosannya matahari setiap hari terbit dan terbenam, terbit terbenam dari arah timur, terbenam di barat. Nanti terakhir ketika akan terjadi kiamat, tiba-tiba matahari terbitnya dari arah barat, bukan dari timur lagi, bukan dari kulon lagi, bukan dari wetan lagi, tetapi dari kulon. Tetapi nanti terbitnya dari kulon, bukan dari arah wetan atau belah bletan kata orang Betawi. Bukan dari belah bletan atau dari arah wetan, tetapi dari kulon, dari barat. Wetan, kulon, terus ngalor ngidul. Kalau bahasa Sundanya kaler. Kaler sama kidul, kaler sama kidul. Kaler tuh lor, ngalor. Kidul selatan, kaler utara.
kaler, ya. Kaler atau lor. Ngalor ngidul. Ngetan, ngulon, ngetan, ngulon. Ngetan itu timur, ngulon sebelah barat. Nanti matahari terbitnya dari kulon. Dari belah kulon, bukan dari arah wetan, bukan dari belah bletan. Tapi bletan bukan wetan lagi. Nah sekarang masih matahari, mudah-mudahan besok matahari masih terbitnya di sebelah timur sana. Kalau udah tiba-tiba pas kita habis sholat subuh lagi wirid, jam 6 kurang 10 ya, kurang lebih sekitar jam 6 kurang 10, isyraq atau syuruk, tiba-tiba matahari terbitnya dari barat. Ya Allah, udah ditutup pintu taubat tuh. Ditutup pintu taubat, kalau udah matahari nongolnya di sebelah barat. Di sebelah kulon sana langsung ditutup pintu taubat. Itu penutupan pintu taubat secara umum. Adapun secara individu perorangan, pintu taubat ditutup ketika ruh sampai di tenggorokan. Ketika ruh sampai di tenggorokan, di kerongkongan udah ditutup seperti Firaun yang tenggelam, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan beriman, ruhnya udah di tenggorokan. Ya telat lu Firaun telat. Al-ana wa qad asaita qablu, kata Allah taala, sekarang ente taubat, ente menyatakan iman, kemarin kemana aja lo? Kemarin maksiat aja. Al-ana wa qad asaita qablu, kamu maksiat sebelumnya. Jadi kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan, udah ditutup pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Yugharghir gharghara, sampai di gharghara, sampai di tenggorokan atau kerongkongan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya sebelum rohnya sampai di tenggorokan atau kerongkongan. Masih di kaki, masih kan dari bawah tuh, dari kaki, betis sampai ke paha, itu masih kita istighfar, taubat masih diterima sama Allah taala. Menyatakan taubat istighfar masih diterima. Udah sampai di kerongkongan, udah finish, selesai, udah ditutup pintu taubat oleh Allah. Ya Allah, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Ya mudah-mudahan kita masih panjang umur kita ya. Jadi dengan kita diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala menanti taubat kita, menunggu taubatnya kita, ditunggu nih. Yang maksiat di waktu malam ditunggu taubatnya di siang hari sama Allah. Yang maksiat siang ditunggu, mungkin dia mau taubat malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsutu yadahu fil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail. Atau kama qala Rasulullah di dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan ampunannya di waktu malam. Untuk siapa? Untuk si hamba, si manusia yang kurang ajar, manusia yang durhaka di siang hari, ditunggu sama Allah Ta'ala malam. Mungkin dia mau taubat, mungkin dia mau sadar, mau istighfar, mohon ampun, ditunggu di malam hari oleh Allah. Dibentangkan pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dinantikan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, begitu kasih sayangnya Allah Ta'ala, begitu Maha Rahman Maha Rahim. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang luar biasa sayangnya sama kita. Kita berbuat salah siang, ditunggu mungkin taubat tar malam. Kita maksiat malam, ditunggu sama Allah Ta'ala, mungkin besok dia siang mau istighfar, dia akan memohon ampun, mau taubat kepadaku, kata Allah Ta'ala, ditunggu sama Allah. Padahal kita bermaksiat dengan milik Allah, dengan rizki dari Allah Ta'ala, dengan segala sesuatu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ente maksiat punya ente, milikmu itu anggota tubuh, uang, rizki milikmu, tetapi ini milik Allah, semuanya milik Allah. Kita diberikan pendengaran, penglihatan, kesehatan badan, milik Allah, dari Allah Ta'ala. Kita maksiat dengan yang diberikan oleh Allah, dengan sesuatu yang milik Allah, yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa kurang ajarnya manusia, betapa kurang ajarnya manusia, dia bermaksiat dengan sesuatu dari Allah, sesuatu yang diberikan oleh Allah, bukan hasil usahanya. Dia dapat duit, punya duit, kaya, dibuat maksiat, banyak duit dibuat maksiat, padahal itu duit dari Allah Ta'ala, kesehatan dari Allah Ta'ala. Coba duitnya banyak, setruk, boro-boro dia bisa ngapa-ngapain. Duitnya miliaran, setruk, nggak bisa ngapa-ngapain, boro-boro dia bisa nonjok orang, mukul orang, dijorokin anak kecil juga jatuh. Ya ditendang, anak kecil juga jatuh dia.
tadinya petinju, gagah, pugulat, fitness, nge-gym, wah merasa gagah, merasa kuat, merasa kaya. Ntar kata Allah Ta'ala, ntar gue kasih pelajaran kata Allah Ta'ala, dikasih stroke, dikasih miskin, dikasih cobaan. Allah. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dahaha basataha, dibentangkan oleh Allah, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahaha ay basataha wa kanat makhluqatan qabla sama. Bumi itu sudah lebih dahulu Allah Taala ciptakan sebelum langit. Min ghairi dahwin, tanpa sebelumnya tidak terhampar. Jadi bumi itu sudah lebih dahulu Allah Taala ciptakan sebelum langit. Basataha, makanya al-bisat, permadani karpet disebut al-bisat karena terhampar, dihamparkan. Dahaha artinya basataha wa kanat makhluqatan qabla sama. Nah, bumi yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita manusia, untuk kita nikmati semuanya fasilitas yang Allah Ta'ala berikan, untuk menjadikan kita semakin ingat, sadar bahwa ini adalah ciptaan Allah. Ketika seorang ulama ditanya, mana buktinya, mana dalil atau buktinya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini? Mana buktinya ada pencipta? Apakah bumi ini terjadi dengan sendirinya? Apakah ada dengan sendirinya atau ada penciptanya? Mana buktinya, dalilnya bahwasanya bumi ini ada yang menciptakan? Maka seorang ulama tersebut mengatakan al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Kotoran hewan, khususnya kotoran onta disebut al-ba'rah, menunjukkan ada ba'ir, ada onta yang buang air di situ. Telapak, bekas jejak telapak kaki berarti ada orang yang berjalan. Karena ada telapak kaki berarti ada orang yang berjalan di situ. Karena ada bekasnya. Begitu juga kotoran onta berarti ada ba'ir, ada onta yang berjalan atau yang buang air di situ. Apalagi alam semesta ini. Kendaraan, baik kapal yang ada di laut, kapal laut yang berlabuh begitu besarnya sampai mengangkut ribuan manusia penumpang di kapal, atau pesawat yang terbang di atas ketinggian sekian 32.000 kaki, 12 kilo, 11 kilo di atas kita, subhanallah. Itu semua tentu nggak berjalan, nggak terbang dengan sendirinya, ada yang mengendalikannya, ada pilotnya, ada sopirnya, ada masinisnya kalau itu kereta, ada nakodanya kalau itu kapal laut. Masa iya motor bisa jalan sendirinya, kagak ada yang bawa? Mobil kagak ada yang nyopirin, jalan dengan sendiri? Nggak mungkin. Mobil aja, motor aja, kapal, pesawat, semuanya ada yang mengendalikan, ada sopirnya, ada pilotnya. Apalagi alam semesta ini. Tentu planet-planet, benda-benda luar angkasa yang besar, yang jumlahnya miliaran ini, ada yang mengendalikannya semuanya. Kalau enggak ada yang mengendalikan, enggak ada yang di dalam genggamannya, maka akan saling bertabrakan, saling berbenturan. Matahari juga ada yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja kalau gak diatur sama Allah Ta'ala, tiba-tiba dari timur ke tengah terus ke selatan, bisa aja begitu. Dia nyasar, bukan ke barat, dari timur tiba-tiba sampai di istiwa, di tengah-tengah kita, di atas kepala kita waktu istiwa, lalu melenceng ke utara, bisa aja. Kalau tanpa dikendalikan atau Allah Ta'ala menghendaki begitu, bisa saja. Tetapi dengan kekuasaan dan hikmah di balik itu, Allah Ta'ala menjadikannya semuanya untuk kita manfaatnya. Matahari, cahaya matahari bermanfaat bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan pun membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan gelapnya malam. Coba kalau siang terus, wah mati kita nih, kepanasan. Kalau nggak ada malam atau malam terus, sumpah juga, galau juga, nih gelap mulu nih, kagak bisa ngapa-ngapain kita. Kalau kagak ada matahari, kalau nggak terang-terang, ya Allah subhanallah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur kata Allah. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, yang bersyukur kepada Allah Ta'ala lebih sedikit jumlahnya dibanding yang tidak bersyukur. Apa di antara ciri tanda orang yang bersyukur? Yang selalu tentu ingat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang melakukan taat kepada Allah. Dia yang bersyukur kepada Allah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Dia mensyukuri nikmat
nikmat harta dengan dia belanjakan di jalan Allah, dia keluarkan di jalan Allah untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Tapi yang nggak bersyukur, wah puas-puasin, ngikutin hawa nafsu. Yang penting saya puas, saya kenyang, senang, udah. Masa bodoh. Tetangga saya, saudara saya yang kismin, yang kismin, yang fakir, tetangga saya yang yatim, saudara, masa bodoh. Yang penting dia hanya memikirkan keluarganya dan dirinya senang dan kenyang. Kok mati nih? Halo, mati. Kenapa nih? Hah? Tiba-tiba, oh baterainya mungkin ya. Emang disuruh sudahan kali ini. Disuruh sudahan ya, suruh selesai. Sebelum kita lanjutkan, mungkin udah cukup juga. Apa pengertian dari khalifah dan khilafah? Waduh nih pertanyaannya nih. Khalifah dan khilafah kepemimpinan. Khalifah orangnya pemimpin, khalifah. Khilafah kepemimpinannya, khilafah. Khilafah kepemimpinannya. Kalau khalifah orangnya yang menjabat itu khalifah. Yang menjabat itu khalifah. Apa yang menjabat itu khilafah disebut khalifah. Khilafah kepemimpinannya, orangnya yang memimpin tadi disebut khalifah. Nah, pada umumnya, secara umum kita ini sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah Ta'ala kepada para malaikat. Aku menjadikan khalifah di muka bumi. Artinya apa? Kita urus dunia ini, kita urus bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga, kita rawat. Kita jaga, kita rawat. Kita atur, kita rapihkan. Jangan kita berbuat kerusakan di muka bumi. Ini maknanya kita menjadi khalifah di muka bumi. Kita menjadi khalifah, di antara makna kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Jangan kita tebang sembarangan tuh pohon, apalagi tanpa izin, illegal logging ya. Penebang-penebang yang hanya untuk mementingkan dirinya, keluarganya. Subhanallah. Masa bodoh, hutanmu gundul, mau longsor, mau banjir, emang gue pikirin. Astagfirullahaladzim. Akhirnya jadi LGBT. Apa LGBT? Longsor. G, gempa bumi. B, banjir. T, tsunami. Kan tsunami pakai T, tsunami. Tsunami pakai sa, tsunami. TS, TSUNAMI, tsunami. LGBT, longsor, gempa bumi, banjir, tsunami. Bukan lesbian, biseksual, terus apa lagi? Biseksual, transgender. Nah ini sedang lagi digencar-gencarin nih benderanya yang kayak pelangi. Itu simbol LGBT, warna pelangi. Warna apa namanya? Apa bahasanya? Enggak bahasa rainbow, kebebasan, rainbow. Warna rainbow. Warna pelangi. Qatar, subhanallah, Qatar bagus nih kan jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 nanti nih ya. Akhir Desember nih. Akhir 2022 nih Qatar nih Piala Dunia. Wah, dia menolak. Qatar luar biasa. Dia menolak. Dia akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 nanti di Desember 2022 nih. Qatar menolak simbol-simbol LGBT, luar biasa, Masya Allah. Itu di antara negara yang luar biasa. Ini sekarang ya beberapa waktu yang lalu juga ini subhanallah wal iyadzubillah, ini kemungkaran di mana-mana. Di Kalibata. Di Kalibata nggak usah jauh-jauh. Ada mall, ada warung, kafe di situ tempat dia tahu jangan pernah situ nih mungkin. Oh, pernah liputan sana. Itu tempat orang-orang yang anak-anak gay pada nongkrong di situ. Allah wali naudzubillah min dzalik. Anak-anak itu berarti tinggal di situ. Pada nongkrong di situ. Salah satu kafe di daerah Kalibata. Tempat maksiat. Mereka saling memadu kasih dengan sesama jenis, naudzubillah min dzalik, dengan sesama jenis. Ini kalau dibiarin, naudzubillah, kan bagaimana nasib anak bangsa nanti nih, generasi muda nih, Allah akan menular tentu pasti itu. Generasi muda nanti kedepannya 30, 40, 50 tahun yang akan datang, naudzubillah, semoga Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga bangsa kita, negara kita ini dari kemungkaran, dari perbuatan keji dan segala macam bentuk maksiat. Amin ya rabbal alamin. Apakah sama baca istighfar di jalan sama di masjid pahalanya sama?
Di dalam hadis Nabi mengatakan di antara doa kita lewat atau memasuki pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca bacaan itu, doa itu, maka ketika dia lewat pasar, hanya sekedar lewat, apalagi dia masuk pasar, maka Allah Ta'ala catatkan baginya 1000 ribu, 1 juta. Kutibalahu alfu alfi hasanah. Itu orang dulu kalau nyebut sejuta tuh alfu alfi, 1000 ribu. Kan 1000 kali 1000 sejuta. Jadi bahasa orang dulu bukan million, sekarang bahasa Arab sekarang 1 juta tuh wahid million. Million bukan million bahasa Inggris. Kalau million bahasa Inggris beda lagi. Miliar ya. Ini itu dicatatkan baginya 1 juta kebajikan, 1 juta pahala. Dan diangkat baginya 1 juta derajat. Dihapuskan 1 juta kesalahan. Orang yang baca itu ketika masuk pasar. Berarti ketika seseorang berzikir, beristighfar, apapun, dia baca Al-Quran di pasar, jauh lebih besar pahalanya dibanding di masjid. Kenapa? Karena di pasar banyak orang lalai. Tempatnya orang yang lalai. Di masjid baca Quran, emang tempatnya ya wajar, kita nggak aneh. Nggak salut kita, nggak kagum. Tapi ada anak muda di pasar baca Quran, luar biasa dahsyat. Saya pernah lagi beberapa tahun yang lalu, lagi kemana saya lupa, naik pesawat, di jendela, saya bagian di jendela di ujung pojok. Lalu naik anak muda overland style, wah pakaiannya bagus, pakai lepis, pakai kaos, bagus penampilannya. Dari tadi saya lihat kok main HP mulu. Ini kan udah mau take off nih, bukan dimatiin HP. Mengganggu komunikasi dan navigasi kan gitu ya. Jadi kok nggak dimatiin dari tadi HP. Rupanya pas saya lirik lagi baca Quran. Baca Quran di HP. Kan ada Al-Quran digital. Baca Yasin, la ilaha illallah, dari tadi luar biasa. Saya pikir anak muda lagi main game nih. Main game nih di HP, nggak taunya baca Quran. Dahsyat luar biasa. Jadi kita nggak bisa ngelihat casingnya ya, kita nggak bisa ngelihat penampilannya, perlentis style gitu bagus, rapi. Ini anak muda dia nggak taunya baca Quran, oh luar biasa. Itu dahsyat, itu yang harus kita salut. Di masjid baca Quran biasa, nggak salut, nggak aneh. Kita nggak begitu kagum, apalagi orang tua yang baca Quran ya, aki-aki ya biasa. Tapi kalau anak muda baca Quran luar biasa, sehingga anak muda yang beribadah sama orang tua yang ibadah, gedean anak muda pahalanya. Anak muda ikut hadir pengajian sama orang tua, hadir pengajian, gedean anak muda pahalanya. Karena anak muda dia setelah melewati rintangan, godaan, gangguan, dia udah lulus, dia kalahkan tuh hawa nafsunya, diajak nongkrong sama temennya, diajak ke sono kemari jalan-jalan. Wah enggak, ini jadwal ngaji, ini waktunya gua ngaji ke Masjid Baitur Rahman. Enggak dulu dah, besok aja. Besok aja nih jadwal gua ngaji ke Masjid Baitur Rahman, dia ngaji. Beda sama orang tua ngaji, pahalanya biasa. Tapi Allah Ta'ala tentu lebih suka, lebih cinta kepada anak muda yang ibadah, yang istiqomah. Atau begitu juga Allah Ta'ala benci kepada orang yang sombong, baik orang kaya maupun orang miskin. Tapi kalau orang miskin sombong lebih dibenci oleh Allah. Kaya sombong pantas, miskin sombong, ya apa yang disombongin? Apa yang disombongin? Miskin kagak cakep, cakep kagak, miskin alim kagak, udah jahil bodoh, kagak cakep, miskin lagi, sombong, ya Allah jelek banget itu. Kalau orang kaya dia cakep sombong, masih ada yang disombongin, masih ada pantas-pantasnya, masih ada pantas-pantasnya, ada yang disombongin. Jadi yang sombong miskin lebih dibenci oleh Allah Ta'ala dibanding orang kaya yang sombong. Dua-duanya dibenci. Dua-duanya dibenci, tetapi yang miskin sombong lebih dibenci oleh Allah. Anak muda sama orang tua ibadah sama-sama bagus, tetapi yang lebih bagus anak muda yang ibadah. Anak muda yang ibadah, yang istiqamah lebih disukai oleh Allah Ta'ala dibanding orang tua yang beribadah dan melakukan ketaatan. Ini istighfar atau secara umum zikir, baca Al-Quran, baca sholawat di dalam pasar atau di tempat-tempat yang melalaikan, tentu itu lebih besar pahalanya dan lebih mengagumkan, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibanding kita di masjid atau di atas sejadah. Karena itu ya memang tempatnya memang biasa, tempatnya orang yang ingat kepada Allah. Kalau masih di masjid maksiat juga, Allah udah kebangetan.
Terlalu banget. Di masjid masih maksiat juga. Di pasar maksiat memang tempatnya. Orang yang di pasar nih ada yang sumpah palsu, bohong, nyaci maki, ngurangin takaran timbangan, apalagi nipu sono nipu sini, wah segala macam deh. Yang buka aurat, yang ninggalin sholat, yang ngomong kotor, semuanya ada di pasar. Yang buka aurat, yang nyaci maki orang, yang ngurangin takaran timbangan, yang sumpah palsu, yang bohong. Dia belanjanya 5.000, dijual 10.000, ditawar sama orang 7.000, dibilang belinya aja kagak dapet segitu pak. Saya belinya aja nggak dapet segitu bu, padahal belinya cuma 5.000, ditawar 7.000, dia bohong berarti itu. Belinya aja nggak dapet segitu, padahal dia beli 5.000, berarti dia udah bohong tuh, nggak berkah duitnya, nggak berkah duitnya. Kalau mau kasih ya kasih, kalau enggak ya enggak, nggak usah pakai bohong, nggak usah pakai ngomong begitu. Belinya aja nggak dapat katanya, padahal dia belinya cuma 5.000. Ditawar 7-8.000 kagak dia kasih, pakai bohong lagi. Kalau nggak ngasih udah nggak dapat pak, maaf nih nggak dapat, nggak bisa, gitu aja udah. Nggak usah pakai bohong. Kalau pakai bohong nggak berkah duitnya, dimakan sama anak istrinya, dimakan sama keluarganya, nggak berkah. La ilaha illallah. Semua maksiat ada di tempat-tempat seperti itu, baik pasar tradisional maupun pasar modern, baik yang modern, mall dan segala macam. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Yang mau bertanya langsung silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid itu ada maksiat. Maksiat di masjid. Ya. Contoh maksiat di masjid. Ya. Baik maksiat yang zahir, maksiat mungkin ada perempuan sama laki-laki di situ yang berdua-duaan, atau ngelihat aurat perempuan melihat aurat laki-laki, melihat dengan syahwat, atau maksiat batin, maksiat hati itu yang paling umum, yang paling banyak. Mungkin maksiat secara zahir, zina dan segala macam ya mungkin hampir nggak ada orang di masjid. Tetapi maksiat batin, maksiat hati, dengki, iri hati, sombong, merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, lebih suci dari orang lain, itu maksiat. Bahkan ketika dia sujud, gue yang paling alim di kampung ini, gue yang paling suci di masjid ini, saya yang paling mulia di masjid ini, saya yang paling baik, saya yang paling suci, saya yang paling bagus ibadahnya. Ya Allah, percuma sujudnya. Sujudnya percuma, nggak dipandang sama Allah, nggak dilihat sama Allah Ta'ala ketika hatinya merasa lebih baik dari orang lain. Ketika dia merasa lebih baik daripada orang yang ada di sebelah kanannya dibanding orang yang berada di sebelah kirinya. Dia merasa saya lebih baik dari si fulan, saya lebih suci dari si fulan, saya lebih soleh dari si fulan. Di masjid ini saya yang paling soleh, di kampung ini saya yang paling soleh. Padahal lagi sujud. Kata orang doang dia lagi sujud, sementara hatinya lagi maksiat. Di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan seperti itu. Ada kalanya anggota tubuh seseorang sedang berbuat taat tetapi hatinya sedang bermaksiat. Anggota tubuhnya sedang berbuat taat, baca Quran, lagi sujud, hatinya maksiat, merasa lebih baik dari orang lain, sombong, angkuh. Dia kagum dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan suaranya, dengan ilmunya, dengan tajwid yang ia ketahui, yang ia pahami, yang ia kuasai. Berarti nih semasjid saya yang paling bagus nih baca Qurannya nih. Berarti satu masjid sekampung nih saya yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya Allah, na'udzubillah. Dia dilaknat sama Al-Qur'an. Baca Quran tapi Al-Qur'an itu melaknat dia. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh, kata Nabi. Ada kalanya orang membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an melaknatnya. Al-Qur'an bilang nggak boleh sombong, dia sombong baca Quran. Al-Quran mengatakan dia nggak boleh sombong, dia sendiri baca Quran dengan sombong, ya dilaknat sama Al-Quran yang sedang dia baca. Dia dilaknat oleh Al-Quran yang sedang dia baca. Itu diantara maksiat, khususnya maksiat batin, maksiat hati itu yang banyak, yang tidak disadari, yang banyak orang nggak sadar. Banyak orang tidak menyadari maksiat batin, maksiat hati. Maksiat zahir mungkin dia terhindar, mungkin dia tidak lakukan, tetapi maksiat hati, ujub, riya, sombong, angkuh dan sebagainya, itu yang kebanyakan manusia nggak sadar atau tidak menyadarinya. Semoga Allah telah bersihkan hati kita.
Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin wa min kulli sifatin yubaiduna an musyahadatika ya rabbal alamin ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari segala sifat yang dapat menjadikan kami terhijab dari Engkau ya Allah, yang dapat mengotori ibadah kami, yang dapat melenyapkan pahala ibadah kami ya Rabb. Bersihkan hati kami dari segala sifat-sifat yang tercela. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna